Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sri Ramadhani dengan NIM D1A2190015. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Apa sih itu CPOB? CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik. Suatu pedoman yang menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tujuan diperlukannya CPOB dalam sebuah industri farmasi yang pertama, menjamin obat dibuat secara konsisten. Yang kedua, memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga, obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut, tujuan penggunaannya. CPOB ada di Indonesia. Berdasarkan peraturan tentang wajib menerapkan CPOB bagi industri farmasi didasarkan atas surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Menkes SK 7 1989 tentang cara pembuatan obat yang baik. Langkah tersebut diikuti dengan keluarnya surat keputusan Direktorat Jenderal POM nomor 05411A SK 12 tahun 1989 mengenai petunjuk operasional penerapan cara pembuatan obat yang baik dan direvisi pada tahun 1990. Pada tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan revisi CPOB yang dikenal juga dengan CPOB terkini. Pedoman CPOB yang diterbitkan pada tahun 1988 dan 2001 meliputi 10 aspek, yaitu ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan sanitasi dan higien, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, penanganan keluhan terhadap obat, penarikan kembali obat, dan obat kembalian serta dokumentasi. Pada tahun 2006 diterbitkan lagi versi yang diperbarui, yaitu CGMP, Current Good Manufacturing Practice, atau yang dikenal dengan istilah CPOB yang dinamis dibandingkan dengan edisi sebelumnya pada tahun 2001. Pedoman CPOB edisi 2006 mengandung perbaikan sesuai persyaratan CPOB terkini, antara lain kualifikasi dan validasi, pembuatan dan analisis obat berdasarkan kontrak, dan pembuatan produk steril. Di samping itu juga terdapat penambahan beberapa bab, yaitu manajemen mutu, pembuatan produk darah, sistem komputerisasi, dan pembuatan produk investigasi untuk uji klinis. Nah, pada CPOB 2006 atau CGMP merupakan salah satu upaya pemerintah Badan POM untuk menjamin khasiat keamanan dan mutu obat produksi industri farmasi Indonesia agar sesuai dengan standar internasional, sehingga produk obat dalam negeri mampu bersaing untuk pasar domestik maupun untuk pasar ekspor. Di samping itu, penerapan CGMP juga mendorong industri farmasi agar lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan produksi obat, termasuk pemilihan fasilitas produksi yang paling memungkinkan untuk dikembangkan. Apa sih aspek dari CPOB? Aspek CPOB pada tahun 2018 ada 12. Sistem mutu industri farmasi. Pemegang izin industri farmasi IIV memproduksi obat sesuai dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik. Personalia. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi harus menyediakan sumber daya manusia atau personil yang berkualitas dan berkualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi hendaklah memiliki desain konstruksi yang memadai dan disesuaikan kondisinya serta dirawat dengan baik untuk memudahkan produksi obat yang benar. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di ruangan harus mampu memperkecil terjadinya resiko kekeliruan
pencemaran, silang, dan kesalahan lain. Peralatan pembuatan obat harus ditetapkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat yang dihasilkan dapat terjamin dan seragam dari batch ke batch. Selain itu, penggunaan peralatan harus memerhatikan kebersihan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu, atau kotoran dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. Produksi. Industri farmasi memproduksi obat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB. Dengan mengikuti pedoman CPOB dalam produksinya akan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Industri farmasi harus memperhatikan cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman obat dan atau kembalian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kemungkinan kerusakan mutu obat jika kondisi kemasan masih baik namun cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman diduga dapat merusak produk, maka produk harus dikarantina dan dilakukan koordinasi dengan industri farmasi terkait mutu produknya. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan salah satu aspek yang paling esensial dari CPOB. Pengawasan mutu ini akan memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten dimonitoring untuk menjaga mutu produk yang sesuai dengan tujuan pemakaian. Keterlibatan dan komitmen semua personil dan stakeholders industri farmasi yang berkepentingan pada semua tahapan proses produksi obat merupakan sebuah keharusan. Dengan begitu, industri farmasi akan mampu mencapai sasaran mutu mulai dari awal pembuatan sampai kepada distribusi produk jadi. Inspeksi diri, audit mutu, dan audit dan persetujuan pemasok atau supplier. Tujuan pelaksanaan aspek inspeksi diri ini adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan CPOB. Audit mutu dilaksanakan oleh spesialis luar atau independen, atau juga bisa tim yang dibentuk oleh manajemen perusahaan yang berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Audit mutu ini meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan mutu. Keluhan dan penarikan kembali produk. Penarikan kembali obat merupakan suatu proses penarikan kembali produk dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch tertentu dari peredaran. Dokumentasi. Tujuan dilakukannya dokumentasi adalah untuk memastikan setiap personil akan menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci. Kegiatan alidaya. Kegiatan alidaya merupakan tanggung jawab industri farmasi terhadap Badan POM untuk menghindari kesalahpahaman sehingga dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kualifikasi dan validasi. Industri farmasi melakukan identifikasi, kualifikasi, dan validasi yang diperlukan sebagai bukti pengandalian terhadap aspek kritis dan dari kegiatan yang dilakukan. Baiklah, itulah tadi sedikit tentang CPOB, cara pembuatan obat yang baik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.